Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal USNK Fisika tahun 2025. Kali ini kita akan melanjutkan ke soal nomor 3. Dua buah benda dihubungkan oleh tali ideal tak bermassa seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Oke, ini ya sistemnya. Ini katrol nih. Diketahui bahwa M1 sama dengan M2 sama dengan 10 kg. Asumsikan tali dan katrol tidak bermassa dan licin. Jika tidak ada gesekan antara kedua benda dengan permukaan bidang, serta diketahui sudut tetanya 30 derajat, gaya horizontal yang harus diberikan pada benda bermassa M1 agar sistem benda tidak bergerak adalah, oke, tidak bergerak, berarti percepatannya 0 ya, atau sigma F-nya 0. Oke, ini kalau secara gambar ya, ini kalau dibiarkan maka M2 ini akan turun ke bawah, M1-nya akan gerak ke kanan. Di sini dibilang, diminta berapa gaya horizontal pada benda M1 supaya dia tidak bergerak. Berarti logikanya gaya yang diberikan itu adalah ke arah kiri, supaya M1 tidak bergerak kan. Yang pertama kita analisa dulu aja gaya-gaya yang bekerja pada M1 dan M2. Kalau M1 jelas ini ada tegangan tali, M2 juga ada tegangan tali dengan nilai yang sama karena di sini talinya sama dan katrolnya licin atau tidak bermassa. Kemudian ini sebenarnya M1 ada gaya berat sama gaya normal tapi nggak usah kita tulis karena gerak yang berkaitan dengan M1 itu gerak yang horizontal. Nah untuk si M2 ini ada gaya berat ke bawah M2G sama gaya normal ya, ke sana arahnya. Tapi gaya normal ini nggak akan kita pakai karena dia tegak lurus dengan arah gerak M2, tegak lurus dengan sumbu gerak M2. Jadi ya sudahlah, kita hapus saja ya biar lebih enak aja ngelihatnya. Kemudian di sini, ini kan ada theta ya, ini theta berarti theta di sini juga sama. Maka kalau kita uraikan, M2 ini akan punya gaya yang membuat dia meluncur itu sebesar M2G sin theta begini. Oke, dari sini diagram gayanya cukup ini ya, cukup simpel untuk dianalisa. Sekarang kita tinjau masing-masing benda. Misalnya kita tinjau M1 sekarang. M1 itu nanti kan geraknya harusnya ke kanan ya. Jadinya T dikurangi F itu sama dengan M1 kali A. Tapi kan di sini tidak bergerak, berarti A-nya 0 kan? Ya udah berarti sama saja T minus F sama dengan 0. Berarti T itu sama dengan F. Ya, kita dapat hubungan dari M1. Sekarang untuk M2. Kalau kita tinjau M2, ini kan sumbu geraknya miring ya. Miring gaya-gaya yang segaris itu berarti M2G sin theta sama tegangan tali T. Berarti nanti M2G sin theta dikurangi T akan sama dengan M2 dikali A. Sekali lagi, dia tidak bergerak, maka A sama dengan 0. Berarti M2G sin theta kurang T sama dengan 0. M2G sin theta itu akan sama dengan T. Lihat, T sama dengan F, T sama dengan M2G sin theta. Berarti ini kalau digabungkan, maka F itu sama dengan M2G sin theta. M2-nya adalah 10 kg, G-nya 9,8, sin theta, theta-nya 30, berarti sin 30 derajat. Ini jadinya 98 dikali sin 30 itu setengah, jadinya 45 tambah 4, 49 ya, 49 Newton. So, gaya minimumnya adalah 49,0 Newton. Soal nomor 3 beres, kita lanjut ke soal nomor 4. Tinjau sebuah mobil bergerak di jalan tol yang lurus dengan persamaan gerakannya berbentuk XT sama dengan 2T kuadrat kurangi 14T tambah 20. Mobil akan mulai bergerak ke kanan atau ke arah sumbu X positif setelah ia bergerak selama berapa detik. Oke, kalau arah gerak ke kanan berarti kan V atau Vx ya. Vx itu harus nilainya lebih dari sama dengan 0. Karena di sini mulai, ya udah kita cari aja Vx-nya sama dengan 0, T-nya nanti ketemu berapa.
Nah, di sini masalahnya adalah yang diketahui bukan Vx, tapi yang diketahui adalah X. Gimana nyari Vx-nya? Nah, Vx itu sama saja dx per dt atau turunan X terhadap T. Di sini X-nya kayak gini ya bentuknya ya. 2T kuadrat diturunnya jadi 4T, terus 14T diturunin jadi 14, 20 turunin 0. Oke, kayak gini ya. Berarti ini kalau T sama dengan 0, maka dia minus ya nanti ya, minus 10 Vx-nya ya. Berarti kita set dulu Vx sama dengan 0 sehingga 0 itu adalah 4T dikurangi 14. Kita jadinya punya 4T sama dengan 14, T-nya adalah 14 per 4 second. Nah, berarti mulai dari detik ini, ia akan bergerak ke kanan. Berapa bentuk desimal dari 14 dibagi 4? 3,5. Oke. Jadi, mobil akan mulai bergerak ke kanan setelah ia bergerak selama 3,5 detik. 3,5 detik. Cukup singkat ya, nomor 4 ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Seorang pria dengan berat W sama dengan 70 Newton berada di dalam lift. Lift tersebut bergerak vertikal ke atas dengan percepatan A sekian. Berat semu pria tersebut di dalam lift adalah berapa Newton? Ya, berat semu itu sama saja dengan gaya normal ya. Nah, berarti kan ini ada orang, terus ini timbangan gitu ya. Dia itu diangkat ke atas, gitu kan. Geraknya itu ke atas, punya percepatan A. Sementara dia sendiri, dia punya gaya berat ke bawah W, terus gaya normalnya otomatis ke atas N. Nah, ini kan kalau kita analisa dengan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan ma, ini nanti maka N kurangi W sama dengan M kali A. Nah, gitu kan. Yang kita cari adalah N-nya, itu adalah berat semuanya dia. N dikurangi W, W-nya 70, M-nya M-nya berapa ya? Oh, M-nya kita cari dulu lewat W ya. Kita cari di sini, mencari M. W itu kan M kali G, berarti M itu W per G. W-nya 70, G-nya 9,8. Ya, kita tulisnya gini aja. Langsung pakai 70 per 9,8 aja. Jadinya 70 per 9,8 dikali A-nya 3,27. Gini ya. Ini berarti N-nya adalah 70 ditambah 70 dikali 3,27 dibagi 9,8. Berapa ini N-nya? Kita hitung pakai kalkulator ya. Ini ada 70 ditambah 70 dikali 3,27 dibagi 9,8. Ini hasilnya 93,357. Berarti kalau satu angka belakang koma berarti 93,36, berarti 93,4. 93,4 Newton. Ini ya, jawabannya adalah 93,4. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang atlet perenang loncat indah Olimpiade dengan massa M sama dengan 75 kg mulai lompat turun dari papan loncat setinggi 10 meter dengan kecepatan awal 1,8 meter per detik. Kecepatan perenang saat mengenai air adalah, ini kan geraknya turun ya, gerak vertikal. Gerak vertikal itu adalah GLBB, dipercepat. Oke, karena dia vertikal berarti kan kita pakai yang ada datanya ya, ketinggian ya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2G kali H atau delta H ya. Oke, tinggal kita masukin aja. Berarti V kuadratnya kita nggak tahu. V0 kuadratnya itu adalah 1,8. Itu V0-nya ya. Jadi ini masih dikuadratkan. 1,8 kuadrat tambah
2 kali 9,8 dikali delta H-nya adalah 10 meter. Karena dia ketinggian awalnya 10 meter, terus sampai ke permukaan air, kayak gitu. Oke, kita hitung saja. V kuadratnya ya, berarti 1,8 kuadrat tambah 2 kali 98. 199,2. 199,24 ya, kita tulis dulu ya. Baru kita akarkan. Kita akarkan nilai yang tadi, jadinya 14,1. So, kecepatan perenang saat mengenai air adalah 14,1 meter per detik. Baik, mungkin cukup sekian dulu pembahasan soal di video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.